Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam suasana ibadah keluarga. Mari kita bersama-sama membangun ibadah keluarga dengan keluarga kita. Kita persiapkan hati kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Mari kita bersama menyiapkan hati kita bersama mengambil saat teduh, kita menghadap kepada Tuhan. Ibadah keluarga pada bulan pembangunan pada saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita senantiasa dipanggil Tuhan untuk menjadi bagian di dalam Gereja Kristen Jawiwetan. Kita disatukan sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan yang keempat, Batu Penjuru Gereja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita bersama untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 15
ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Mari kita bersama berdoa, kita mohon hikmat dan terang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karya-Mu yang menyertai di dalam kehidupan kami. Di dalam kami membangun ibadah keluarga saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terangilah hati kami agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan menjadi kekuatan dan terang di dalam langkah hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai yang ke-25 yang demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah keluarga pada saat ini, saya memberikan judul renungan kita, Membangun GKJW dengan Cinta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak awal mula Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah menciptakan semuanya sungguh amat baik. Diciptakannya dua sisi yang berbeda. Ada terang dan gelap. Ada lautan dan ada daratan. Demikian pula diciptakannya ada laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menciptakan semuanya itu, Dia melihat segala sesuatunya sungguh amat baik dan semuanya saling melengkapi di dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pula ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia memiliki sifat yang saling bertentangan. Ada sifat baik dan sifat jahat yang dimiliki manusia. Di dalam diri manusia juga ada cinta kasih, tapi di sisi yang lain juga ada kebencian. Demikian pula di dalam hidup manusia, ada manusia yang jujur, tetapi sebaliknya juga ada manusia yang berbohong di dalam hidupnya. Oleh karena itulah manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Manusia memiliki akal pikiran, dia bisa memilih apa yang terbaik dalam hidupnya. Apakah dia memilih melakukan cinta kasih, ataukah dia melakukan kejahatan? Apakah dia melakukan kebaikan,
atau juga melakukan keburukan di dalam hidupnya. Semuanya adalah sebuah pilihan di dalam diri manusia yang diberikan kehendak bebas dan juga akal pikiran oleh Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak menutup kemungkinan dua hal yang saling bertentangan itu juga ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan atau gereja yang seharusnya menjadi tempat yang membawa damai sejahtera, tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan kasih. Tapi bisa jadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, di dalam gereja, timbul perselisihan, timbul pertentangan, kekecewaan, kebencian, bahkan juga sakit hati. Karena disebabkan oleh perselisihan dan juga perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau membangun sebuah gereja, sebuah jemaat yang diwarnai dengan kedamaian, ketentraman, dan juga cinta kasih, kembali kepada pilihan di dalam hidup kita. Sebagai warga jemaat, kita dipanggil untuk bersama-sama mengupayakan itu. Bukan kepentingan pribadi kita yang lebih utama, tapi kepentingan Kristus dan kemuliaan Kristus itu yang utama di dalam kita membangun sebuah jemaat Tuhan. Oleh karena itu, di dalam membangun kebersamaan dibutuhkan cinta kasih, dibutuhkan kerelaan dan pengorbanan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama kembali melihat di dalam bacaan kita dari Injil Yohanes 15 ayat 16 sampai yang ke-25. Ada dua bagian yang tertulis di dalam dua perikop bacaan kita. Perikop yang pertama di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berkisah tentang ajaran Tuhan Yesus. Ajakan Tuhan Yesus yang mengajarkan kita saling mengasihi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-16 bahwasanya Tuhan memilih kita. Kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi Kristen. Karena Tuhan Allah yang memilih kita sendiri. Demikian pula ketika kita telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan mengendaki agar kita pergi dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Pergi artinya kita mewartakan Injil Kristus, memberitakan kesaksian tentang karya dan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Demikian pula Tuhan mengendaki agar kita menghasilkan buah, yang artinya hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna, hidup kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Demikian pula Tuhan memerintahkan di dalam ayat yang ke-17 yang demikian, kasihilah sesamamu seorang akan yang lain. Artinya perintah Tuhan, kasihilah seorang akan yang lain. Mengendaki agar kita di dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah sebuah jemaat, kita saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengasihi berarti kita mau menerima apa yang menjadi kekurangan, kelemahan dari saudara kita. Dengan kita mengasihi berarti kita siap untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Inilah hakikat kasih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan para murid dan kehidupan kita bersama-sama. Di dalam perikop yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan juga mengingatkan kita akan sebuah resiko dari mengikut Kristus. Mungkin sebagian orang berpikir mengikut Kristus itu enak, mengikut Kristus itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat. Tapi nyatanya ketika kita mengikut Kristus, kita juga harus siap dibenci oleh dunia. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya bahwasanya ketika mereka menjadi pengikut Kristus, mereka dibenci oleh dunia. Mengapa hal ini terjadi? Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus sudah berbuat baik, Tuhan Yesus sudah berbuat kasih, berbuat mujizat, menolong orang lain, memberikan pengajaran tentang kasih, memberikan pengajaran tentang kebaikan. Nyatanya dia masih disalibkan, dia masih harus dianiaya oleh kebencian orang-orang Yahudi pada dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini pula yang mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita selaku pengikut Kristus, di mana kita juga dibenci, manakala kita sudah berbuat baik, manakala kita sudah melayani dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, masih ada saja orang yang meragukan, orang yang mengkritik, bahkan orang yang membenci apa yang sudah kita lakukan.
Walaupun demikian, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira, dan tetaplah memiliki semangat di dalam melayani Tuhan. Karena ketika saudara melakukan dengan ketulusan dan dengan kesungguhan, segala resiko yang kita hadapi, meskipun kita dibenci oleh orang lain, Tuhan tetap menyertai dan menguatkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa, manakala di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita harus dibenci oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuki di dalam bulan pembangunan GKJW. Ada banyak hal yang kita wujudkan sebagai wujud cinta kita kepada GKJW. Demikian pula kita merasakan sebagai warga GKJW, kita mencintai GKJW, gereja kita. Lantas apa wujud kita mencintai GKJW? Tentunya setiap orang berbeda, satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai ragam cara di dalam mewujudkan cinta kasihnya kepada GKJW. Salah satu contohnya misalnya menggunakan buku-buku terbitan Majelis Agung GKJW, baik itu rancangan khotbah, pancaran air hidup, tiar, ataupun buku-buku yang lainnya sebagai sarana pembinaan dan juga sarana penunjang di dalam pelayanan. Atau juga sebagian warga jemaat menggunakan ibadah yang diproduksi oleh GKJW, baik oleh Majelis Agung maupun juga oleh jemaat, tidak melihat ataupun juga tidak menggunakan ibadah di luar GKJW sebagai wujud cintanya kepada GKJW. Demikian pula di masa-masa saat ini, dauran penatua dan diaken, kesediaan, kerinduan untuk memenuhi panggilan Tuhan dengan menjadi penatua diaken di daur berikutnya. Atau juga melalui kritik yang membangun, yang mengajak kita bersama-sama berupaya, bersedia, dan juga berkarya bagi Tuhan melalui GKJW. Dengan kritik yang membangun, kita memberikan keluasan, kesempatan untuk bisa bersama-sama membangun GKJW yang kita cintai. Dengan maksud agar kritik yang membangun tadi memberikan semangat, memberikan kekuatan, perbaikan bagi GKJW yang kita cintai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan pembangunan saat ini, kita bersama-sama dipanggil untuk membangun GKJW dengan cinta. Artinya kita membangun GKJW kita dasari dengan ketulusan dan pengorbanan. Ketulusan yang berarti kita tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun juga maksud-maksud tersembunyi di balik pelayanan kita, tapi sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita, tertuju hanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian pula kita dipanggil untuk mengorbankan, memiliki kerelaan berkorban bagi Tuhan melalui GKJW yang kita cintai. Berkorban waktu, tenaga, bahkan juga materi, pikiran di dalam keberadaan hidup kita yang kita gunakan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita bersama menghayati bulan pembangunan GKJW yang bertema bersedia, berkarya, bersinergi, membangun GKJW sebagai wujud taat kepada Allah. Kita hayati tema ini dalam kehidupan kita bersama-sama, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah kehidupan kita bersama-sama. Kita mengupayakan pembangunan GKJW dengan penuh cinta kasih. Demikian pula kita memiliki kesetiaan. Kita berkarya dengan setulus hati. Kita berkarya dengan sepenuh hati. Dan juga kita senantiasa mau bekerja sama satu dengan yang lain. Demi kemuliaan nama Tuhan melalui GKJW yang kita cintai. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memampukan kita membangun GKJW dengan cinta. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat kekuatan, kesehatan, keluarga, dan juga berkat
kita sebagai warga Gereja Kristen Jewetan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan musikan Kidung Jemaat 393, bait pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, bahwasanya Tuhan mengendaki agar kami saling mengasihi, agar kami tetap setia, dan kami tetap senantiasa bersukacita, sekalipun kami harus memiliki resiko dibenci oleh dunia yang ada di sekitar kami. Saat itu Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu untuk kami mampu mewujudkan cinta kasih kami kepada gereja Tuhan GKJW melalui sikap hidup kami, melalui pelayanan kami, dan juga melalui persembahan kami. Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati. Demikian pula Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan senantiasa memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan, terlebih juga bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di tingkat majelis jemaat, di majelis daerah maupun juga di majelis agung. Biar persembahan itu Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan Tuhan untuk pemerintah negara kami. Tuhan, Engkau senantiasa hadir, menyertai, memberkati dalam setiap upaya pemerintah negara kami dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah negara kami untuk bisa mengupayakan vaksinasi maupun juga upaya penanggulangan pencegahan COVID-19 ini. Kami juga mendoakan bagi setiap warga negara jemaat-Mu Tuhan, berikan kepatuhan dan juga kesediaan untuk menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jewetan. Terlebih Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan warga jemaat Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, guru Injil, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung, roh hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang menyertai mereka, untuk mereka boleh tetap setia dalam pelayanan dan mengabdikan diri dengan ketulusan hati, tanpa ada kepentingan pribadi maupun juga maksud yang tersembunyi. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan.
Kami teringat akan saudara kami yang saat ini harus isolasi mandiri, maupun juga saudara kami yang terpapar virus corona ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang menjamah, Engkau yang merawat saudara kami di dalam segala pergumulannya, terkhusus bagi mereka yang sakit karena COVID-19 ini. Kami juga mendoakan untuk setiap keluarga yang mendampingi saudaranya yang sakit, biarlah kuat kuasa Tuhan yang meneguhkan dan juga menguatkan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan keluarga kami, pimpin dan sertai kami Tuhan. Untuk kami senantiasa sehati, untuk kami senantiasa memiliki cinta kasih dan hidup di dalam kasih Tuhan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, terlebih bagi saudara kami yang saat ini mungkin bergumul karena harus mengalami PHK maupun juga saudara kami yang mendapatkan pengurangan penghasilan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka tetap setia dan tetap berharap kepada Tuhan di masa sulit saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan anak-anak kami yang sekolah, walaupun masih harus sekolah secara online. Kiranya Tuhan menyertai mereka, tetap memberikan semangat kekuatan agar anak-anak kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Tuhan tolong kami, beri kami jalan keluar dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Semuanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Kita semakin mencintai GKJW dengan setiap peran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita mengakhiri ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kini mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melanjutkan tugas dan karya kita. Dan kita senantiasa tetap menjalani protokol kesehatan dengan baik. Dan kita senantiasa menaati anjuran pemerintah agar pandemi COVID-19 saat ini segera berlalu. Dan kita masing-masing menerima berkat daripada Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Berkat senantiasa menyertai dan senantiasa melindungi dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, senantiasa memimpin dan membimbing di dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi. Roh Kudus, Sang Sumber Terang, memberikan hikmat kebijaksanaan, damai sejahtera dalam kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Gusti kita.